angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku masyurkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku masyurkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu kali ini, meskipun secara virtual. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang terus berlangsung dalam hidup kami sampai saat ini. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman
dipanggil dengan nama julukan atau nama sebutan yang bukan nama aslinya di tengah keluarga khususnya. Saya pernah punya pengalaman yang sangat menarik ketika saya masih kecil. Ya, di tengah keluarga saya diberi julukan khusus yang tentunya bukan nama saya. Saya biasanya dipanggil Bungkring oleh saudara-saudara saya. Apa yang disebut dengan bongkreng itu yaitu kurus kering, karena memang pada waktu itu, pada waktu masih kecil, di antara 6 bersaudara dengan saudara-saudara saya adalah yang paling kurus secara fisik dan juga sering atau mudah sakit, sehingga kondisi itulah kemudian saudara-saudara saya memanggil saya bongkreng. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira sebutan tersebut sebetulnya tidak untuk membuli saya, tetapi untuk menunjukkan sebuah relasi yang dekat, kedekatan saya dengan saudara-saudara. Panggilan itu menjadikan satu dengan yang lain menjadi dekat, dan saya pun merasa bahwa begitu dekat dengan panggilan itu ketika masih anak-anak dan tidak merasa marah atau jengkel ketika disebut tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira setiap orang dengan adanya kedekatan relasi maka bisa merasakan kehadiran orang tersebut untuk bisa digambarkan. Mungkin penggambarannya beda dengan orang-orang yang tidak memiliki kedekatan. Saya kira orang di luar keluarga atau saudara saya tidak akan tahu bagaimana selain saudara-saudara saya yang memanggil tadi saya bungkring ketika masa kanak-kanak, dan itu menjadi ingatan yang segar juga di tengah bagi saya dan juga saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin saya katakan, ternyata kedekatan relasi satu dengan yang lain itu bisa membuahkan sebuah pengalaman tersendiri atau istimewa satu dengan yang lain. Dan itulah yang ingin digambarkan oleh pemazmur, yaitu Daud, bahwa dia memiliki pengalaman iman bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Dia adalah gembala yang menuntun kehidupan Daud. Mengapa Daud sampai bisa menyatakan pernyataan bahwa Tuhan adalah gembalaku? Tentunya itu hasil dari sebuah relasi atau hubungan yang sangat dekat antara Daud dengan Tuhan. Meskipun tidak lazim menyebut Tuhan sebagai gembala, tetapi bagi Daud, seorang pribadi yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, dia dapat merasakan dengan sungguh bahwa Tuhan adalah gembalanya. Hal itu juga didukung oleh di dalam teks yang tadi kita baca bersama, dia menyebutkan kata aku atau ku. Tuhan adalah gembalaku. Ya, ia menuntun hidupku, artinya bahwa Daud mengatakan, ya, ini adalah pengalaman relasi secara pribadinya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti dari sini kita belajar bahwa betapa pentingnya relasi yang dekat itu, karena relasi yang dekat menghasilkan sebuah pengalaman yang istimewa, termasuk hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa yang dirasakan oleh Daud ketika dia menyebut Tuhan adalah gembalaku? Di sana dikatakan di ayat yang pertama, ketika Tuhan menjadi gembalanya, maka ia tidak pernah kekurangan. Mengapa dia sampai bisa mengatakan bahwa ia tidak pernah kekurangan? Ayat 2 sampai ayat 3 menjelaskannya. Ayat 2 di sana dikatakan tadi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud menyadari dan mengakui bahwa jikalau Tuhan adalah gembalaku, maka ia tahu apa yang menjadi kebutuhannya, ia tahu apa yang ia perlukan. Maka ia, sang gembala itu, akan memberkati, akan memberikan yang kita butuhkan, yang dibutuhkan, yang diperlukan. Oleh karena itu dilanjutkan lagi di ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan sang gembala itu tahu
Apa yang membuat hidup kita menjadi benar. Tuhan tahu bagaimana membuat hidup Daud itu baik dan benar. Oleh karena itu, ia menuntun di jalan yang benar. Ia menunjukkan jalan yang benar yang harus dilalui oleh Daud. Ayat yang keempat tadi dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan yang adalah gembala Daud. Ia tahu apa yang menjadi kelemahan Daud. Ia tahu kekurangan Daud. Bahkan ia tahu ketidakberdayaan Daud ketika menghadapi tantangan, penderitaan dalam hidup. Oleh karena itulah ia yang adalah gembala agung itu memberikan kekuatan kepada Daud. Sehingga di tengah pergumulan, di tengah kelemahan yang dialami, dia memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pernyataan iman Daud, dari doa Daud yang Tuhan adalah gembalaku, kita bisa belajar. Yang pertama adalah betapa pentingnya kita terus meningkatkan, menambahkan hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Supaya kita memiliki pengalaman pribadi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan adalah gembalaku itu juga menjadi pengalaman pribadi yang sungguh-sungguh kita rasakan dari atau dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap hari, tambah hari, kita tambah usia, kita tambah pengalaman, tambah pengetahuan. Mungkin kita juga tambah pekerjaan. Ada banyak yang bertambah dalam hidup kita. Tetapi jangan dilupakan betapa pentingnya untuk terus menambahkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat dan semakin dekat. Karena disitulah kita boleh merasakan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh berkarya dan memelihara hidup kita. Dan ketika kita juga memiliki pengalaman yang sama dengan Daud, yaitu Tuhan adalah gembalaku, saya yakin kita bisa merasakan sungguh berkat-berkat Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dan kita juga merasakan bagaimana Tuhan menuntun jalan kita. Ketika kita keliru, Tuhan meluruskan jalan kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang benar. Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di tengah setiap pergumulan dan kelemahan kita. Dan biarlah pernyataan iman atau doa Daud ini juga menjadi pernyataan iman kita atau doa kita. Melalui apapun, bisa melalui doa, bisa melalui pujian yang kita naikkan. Mari kita nyatakan, ya, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah gembala agung kami. Dan biarlah kami terus membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh merasakan
tuntunanmu, berkat-berkatmu, dan kekuatanmu dalam hidup setiap hari. Berkatilah setiap umatmu Tuhan. Tuntunlah mereka, berkatilah mereka, dan teruslah mengalirkan kekuatan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai bertemu lagi dalam ibadah tengah minggu secara virtual. Tuhan Yesus memberkati. Amin.